Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Lukas Lulu. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Seksi Pengujian Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Toraja. Saat ini pula saya sebagai peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan ke-7 Kabupaten Tanah Toraja. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melaporkan aksi perubahan saya yang berjudul Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Bengkel Karoseri untuk Mencegah Odol. Mari kita bersama-sama menyaksikan video aksi perubahan saya. Selamat menyaksikan. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 7, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabupaten Tanah Toraja, bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2022. Judul aksi, Perubahan Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Bengkel Karoseri untuk Mencegah Odol, disusun oleh Lukas Lulu, ST. Deskripsi inovasi, optimalisasi pembinaan dan pengawasan bengkel karoseri untuk mencegah odol, merupakan inovasi untuk mengurangi overdimensi dan overloading yang dimulai dari hulu ke hilir. Aksi perubahan ini merupakan salah satu solusi dari permasalahan overdimensi dan overloading, odol, di Indonesia. Selama ini pengetahuan dan pemahaman dari pemilik bengkel karoseri kendaraan tentang standar yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan masih kurang. Aksi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi overdimensi dan overloading atau odol. Pengetahuan dan pemahaman para pemilik bengkel karoseri dapat meningkat. Dengan berkurangnya overdimensi dan overloading atau odol diharapkan kerusakan sarana dan prasarana jalan berkurang dan angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. 1. Latar belakang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, maka setiap kendaraan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta wajib dilakukan uji berkala. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor bahwa pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan dengan tujuan A. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan. B. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan. C. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Salah satu isu utama di seputar lalu lintas saat adalah banyaknya kendaraan bermotor yang overdimension dan overloading atau odol. Overdimension adalah suatu kondisi di mana dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi dan ketentuan peraturan. Sedangkan overload adalah suatu kondisi di mana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan. Isu ini harus cepat diatasi karena berdampak sangat luas bagi masyarakat terutama di sektor perhubungan. Dampak dari isu ini antara lain, menyebabkan kerusakan jalan, kerusakan infrastruktur lain seperti jembatan, dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Tidak terkecuali di Kabupaten Tanah Toraja overdimension dan overloading marak terjadi. Pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Toraja dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak maksimal. Kendaraan yang overdimension tidak dapat dilakukan pengujian karena tidak sesuai dengan standar produksi dan ketentuan peraturan. Untuk mengurangi kendaraan yang overdimension dan overloading harus dimulai dari bengkel perakitan dimensi kendaraan tersebut atau karoseri. Banyaknya pelanggaran dimensi kendaraan terjadi karena kurangnya pengetahuan dari pemilik bengkel tentang standar kendaraan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan. Untuk mengatasi masalah utama tersebut di atas, Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Toraja yang salah satu fungsinya adalah melakukan pembinaan kepada bengkel umum, meliputi pemberian bimbingan, dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan layak jalan serta pengawasan produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan mencetuskan ide atau gagasan aksi perubahan yaitu optimalisasi pembinaan bengkel karoseri untuk mencegah odol. 2. Tujuan aksi perubahan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang memadai kepada pemilik bengkel karoseri dalam rancang bangun dimensi kendaraan sesuai dengan peraturan perundangan.
Adapun tujuan aksi perubahan yang dicapai ini mencakup 1. Jangka pendek, meningkatnya pengetahuan pemilik bengkel karoseri tentang standar kendaraan menurut peraturan perundangan, memberikan pengetahuan kepada para pemilik bengkel karoseri akan bahaya kesalahan dimensi kendaraan, memberikan rekomendasi pada bengkel yang dapat melakukan perubahan bentuk kendaraan. 2. Jangka menengah, bengkel karoseri binaan yang bisa menjadi role model bagi bengkel lainnya di Kabupaten Tanah Toraja, memudahkan pengendalian dan pengawasan bengkel di Kabupaten Tanah Toraja. 3. Jangka panjang, melaksanakan normalisasi kendaraan di Kabupaten Tanah Toraja sesuai dengan pedoman normalisasi yang tertuang dalam Perdirjen Nomor 4413 AJ 307 DRJD 2020 tentang dimensi angkutan barang curah dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP 4294 AJ 510 DJRD 2019 tentang pedoman normalisasi kendaraan bermotor. Tahapan kegiatan aksi perubahan. Milestone 1. Konsultasi implementasi aksi perubahan. Tahapan kegiatan Milestone 1. Konsultasi implementasi aksi perubahan. 1. Menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan, melaksanakan aksi perubahan. 2. Konsultasi dengan mentor. 3. Konsultasi dengan mentor tentang stakeholder internal dan eksternal. 4. Konsultasi dengan mentor tentang waktu pelaksanaan rapat pembentukan tim. Milestone 2. Terbentuknya tim efektif. Tahapan kegiatan Milestone 2. Terbentuknya tim efektif. 1. Membuat undangan rapat dan mendistribusikannya. 2. Melaksanakan rapat persiapan dengan mentor dan tim yang akan membantu reformer melaksanakan aksi perubahan. 3. Membentuk tim efektif pelaksana aksi perubahan. 4. Membagi tugas efektif. 5. Menandatangani surat keputusan Kepala Dinas. Milestone 3. Kesepakatan dan dukungan stakeholder terkait. Tahapan kegiatan Milestone 3. Kesepakatan dan dukungan stakeholders terkait. 1. Membuat undangan rapat tim dan mendistribusikannya. 2. Menyiapkan daftar hadir. 3. Melaksanakan rapat dengan anggota tim yang akan membantu reformer melaksanakan aksi perubahan. 4. Menyiapkan format pernyataan dukungan tim kerja. 5. Surat pernyataan dukungan tim kerja. Milestone 4. Terbaginya tugas tim untuk persiapan ke lapangan. Tahapan kegiatan Milestone 4. Terbaginya tugas tim untuk persiapan ke lapangan. 1. Konsultasi dengan mentor tentang rencana aksi perubahan di lapangan. 2. Koordinasi dengan seluruh tim kerja. 3. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada tim kerja tentang tata cara pembinaan dan pengawasan. 4. Menyiapkan alat dan bahan pembinaan dan pengawasan. 5. Mengidentifikasi bengkel sasaran. Milestone 5. Pelaksanaan aksi perubahan dengan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan. Tahapan kegiatan Milestone 5. Pelaksanaan aksi perubahan dengan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan. 1. Koordinasi dengan tim kerja dan stakeholder. 2. Memberikan pembinaan dan pengawasan secara tatap muka dan audiovisual pada bengkel yang telah diidentifikasi. 3. Dokumentasi. 4. Membuat fakta integritas pemilik bengkel dan membuat rekomendasi dari Dinas Perhubungan. 5. Konsultasi dengan koaks terkait bahan sosialisasi pembinaan dan pengawasan, bentuk fakta integritas dan rekomendasi. Milestone 6. Pelaporan kegiatan. Tahapan kegiatan Milestone 6. Pelaporan kegiatan. 1. Konsultasi dengan koaks terkait penyusunan laporan mingguan. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi perubahan tentang ketaatan pada standar yang ditetapkan. 3. Melakukan monitoring evaluasi terkait kepatuhan pada perizinan berusaha. 4. Mengumpulkan bahan-bahan dan bukti-bukti aksi perubahan. 5. Menyusun laporan aksi perubahan. Manfaat proyek perubahan dalam mendukung reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja kebijakan serta kualitas pelayanan yang menjadi tanggung jawab instansi. Manfaat aksi perubahan meliputi: A. Bagi stakeholders, meningkatnya pemberdayaan dunia usaha di Tanah Toraja, memberikan jaminan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar sehubungan dengan pekerjaannya. Adanya persamaan persepsi. B. Bagi masyarakat, kendaraan overdimensi dan overloading dapat ditekan, kerusakan jalan dan infrastruktur lainnya seperti jembatan dapat diminimalisasi. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan overdimension dan overloading (ODOL) dapat ditekan. C. Bagi Dinas Perhubungan, meningkatkan kualitas kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien, memudahkan pengendalian dan pengawasan, mewujudkan perbaikan kualitas pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat, aparatur yang profesional, berintegritas tinggi, mampu menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat untuk membangun serta mendorong bekerjanya sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, good governance,
mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, PAD, dari retribusi pengujian kendaraan bermotor. Jangka menengah, 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Terwujudnya 5 bengkel karoseri di Kabupaten Tanah Toraja yang sesuai dengan standar perhubungan. Membuat rekomendasi bengkel yang bisa melakukan perubahan bentuk kendaraan untuk ditindaklanjuti ke Kementerian Perhubungan. Jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Terwujudnya 7 atau lebih bengkel di Kabupaten Tanah Toraja yang sesuai dengan standar perhubungan. Melaksanakan normalisasi kendaraan di Kabupaten Tanah Toraja, sesuai dengan pedoman normalisasi yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP 4413 AJ, 307 DRJD, 2020 tentang angkutan barang curah KP 4294 AJ. 510 DJRD 2019 tentang pedoman normalisasi kendaraan bermotor. Kesimpulan, 1. Aksi perubahan, optimalisasi pembinaan dan pengawasan bengkel karoseri untuk mencegah odol, telah dilaksanakan sesuai tahapan milestone. 2. Pelanggaran dimensi yang terjadi karena ketidaktahuan pemilik bengkel tentang aturan standar dimensi kendaraan. 3. Peran aktif serta dukungan stakeholder sangat mempengaruhi dan membantu implementasi aksi perubahan. 4. Dukungan penuh mentor dan kepala dinas terhadap aksi perubahan, optimalisasi pembinaan dan pengawasan bengkel karoseri untuk mencegah odol, memungkinkan keberlanjutan kegiatan ini untuk terus dikembangkan di wilayah lain. 5. Dukungan, kerjasama dan komitmen tim efektif dalam pelaksanaan aksi perubahan sangat membantu reformer untuk menyelesaikan kegiatan. 6. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan stakeholder sangat menentukan kesuksesan pelaksanaan implementasi aksi perubahan. Rekomendasi 1. Perlunya menjaga komitmen yang telah terbentuk oleh semua pihak agar aksi perubahan yang telah berjalan dan terorganisir dapat terus dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Toraja. 2. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang rutin secara berkala agar tidak terjadi penyimpangan dimensi kendaraan. 3. Komunikasi antara reformer dan stakeholder serta tim efektif sudah baik, namun perlu ditingkatkan guna mendapat hasil optimal pada pelaksanaan jangka menengah dan jangka panjang sesuai milestone yang sudah direncanakan. 4. Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan aksi perubahan jangka pendek dan strategi penyelesaiannya dapat dijadikan acuan pembelajaran untuk pelaksanaan aksi perubahan jangka menengah dan jangka panjang sesuai milestone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Santoso, pengungsi kendaraan bermotor di UPTD, Pengungsian Kendaraan Bermotor Kabupaten Tanah Toraja. Di sini saya ingin menyampaikan testimoni terkait aksi perubahan dari Bapak Lukas Lulu ST yang mengambil judul optimalisasi pembinaan dan pengawasan bengkel karoseri untuk mencegah overdimensi dan overloading. Menurut saya ini sangat bermanfaat karena masyarakat khususnya pemilik bengkel belum paham betul tentang pedoman dalam pembuatan karoseri. Sehingga dengan adanya aksi perubahan ini, saya berharap pemilik karoseri bisa mempedomani aturan-aturan yang ada agar dalam pelaksanaan pengujian nanti tidak dipermasalahkan oleh petugas di pengujian maupun petugas yang berada di lapangan. Sekian, terima kasih. Demikianlah laporan aksi perubahan saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan. Indonesia Bebas Odol 2023.